Pajak. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ketemu lagi di Pijak Ngopi Sambil Ngobrol Pajak bareng saya dan Pak Agus. Di video sebelumnya kita udah sempat ngobrolin masalah si tax planning ya, terutama di bagian tax avoidance. Nah, hari ini kita akan coba fokus ke sisi yang satunya, yaitu di tax evasion. Di video sebelumnya di akhir saya sempat menanyakan masalah bagaimana kalau orang bawa lari asetnya atau penghasilannya, melakukan transfer pricing lah, kayak gitu-gitulah Pak, pokoknya keluar itu masuknya ke tax evasion. Dan kita sempat menutup bahwa tax evasion itu kadang dilakukan sama wajib pajak karena dia entah memang karena memahami atau mungkin karena nggak tahu gitu. Dan sekarang kita coba background dari situ deh Pak. Kan kalau dari pengertiannya udah jelas yang namanya tax evasion, kita melakukan penghindaran pajak. Dengan sengaja mungkin dikecilkan dengan praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kalau misalkan dari yang selama ini mungkin Pak Agus temui, karena saya kadang-kadang sempat juga waktu Pak Agus ngajak diskusi, sempat bertemu calon klien, ternyata mintanya dia melakukan kegiatan evasion gitu. Dari yang harusnya nilai kewajiban yang harus disampaikan, katakanlah harusnya 100 juta, mintanya cuma bayar 500.000, dan angka-angka atau nominal-nominal yang nggak masuk akal lainnya gitu. Ketika orang-orang ini kemudian memiliki pemahaman, kenapa mereka kok cenderung justru ingin melakukan penghindaran Pak? Satu, kemarin Pak Agus bilang karena ya pada prinsipnya nggak akan ada orang yang ikhlas ya Pak untuk bayar pajak gitu. Dengan sanksi demikian itu loh, kenapa kok kira-kira WP masih mau nekat untuk menerobos? Ini kita membahas sisi lain ya, kebalikan dari avoidance yang kita bahas di video sebelumnya ya. Salah satu perencanaan pajak dengan cara melanggar, dan ini kemarin saya katakan juga bahwa mayoritas wajib pajak melakukan evasion, melanggar. Kenapa begitu? Ini yang pertama, ya kalau dulu memang sistem perpajakan kita masih lemah, sehingga kemungkinan terdeteksi itu kecil. Mas Albi ya. Itu, dan mayoritas wajib pajak melakukan itu. Ya tadi Mas Albi katakan, kalau misalkan pajaknya 100, dia pengen bayarnya ya 10 aja gitu loh. Itu kalau nggak dengan cara evasion nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau dengan cara avoidance yang tidak melanggar, kita memanfaatkan celah tadi, kalau toh bisa menghemat pajak tidak bisa se-ekstrim itu. Gitu. Ini sekali lagi kembali ke sifat wajib pajak, ya pengen ya kecil-kecilnya gitu. Dan kita ya setiap ada klien baru misalkan gitu ya selalu pengennya seperti itu. Ya pelan-pelan kita kasih edukasi masalah bebas. Sekarang itu zamannya sudah berubah. Sudah berbeda dengan dulu. Teman-teman di pajak dengan mudah mengakses data, kelawan transaksi kita, tukar menukar data, informasi antar lembaga, antar negara, itu sudah otomatis, sehingga tidak zamannya lagi lah kita melakukan penghematan pajak dengan cara yang melanggar ini. Nah, itu Mas Alwi, dan ya toh meskipun seperti itu ya masih aja ada sih wajib pajak yang pengen, tapi sekarang mereka sudah mulai berpikir ya, apalagi dengan adanya Kortek yang konon nantinya bisa lebih transparan, lebih mudah direview oleh teman-teman di pajak gitu loh. Ya. Itu mereka akhirnya berpikir ya. Sepertinya saatnya lah sekarang kita harus mulai ya tertib. Jangan seperti dulu, kalau dulu ya maunya bayar pajak. Tapi ini sekali lagi Pak Salvi ini juga perlu semacam sosialisasi, itu edukasi gitu ya. Jadi perlu edukasi kepada masyarakat wajib pajak yang nantinya kebijakan paham, memahami aturan. Setelah paham ya kita harapkan dengan sistem yang sudah berubah ini mereka akan patuh secara sukarela. Itu harapan kita bersama. Jadi sekali lagi tax evasion itu adalah cara menghindari pajak yang jelas-jelas melanggar ya. Itu yang menarik. Dan biasanya seperti apa sih wajib pajak melakukan ini? Dengan cara apa? Sering-seringnya gitu. Selain katakanlah mainan di beban gitu Pak, kan macam-macam harusnya kan. Betul. Karena kan angkanya luar biasa ekstrim. Iya betul.
tax evasion ini sampai saat ini itu masih banyak dilakukan oleh wajib pajak. Ya, tentunya kita harus tahu, harus memahami ya, apalagi kita profesi kita sebagai konsultan, cara yang umum dilakukan oleh wajib pajak ya. Biasanya diminta, gitu ya. Yang diminta, yang dilakukan oleh mereka. Meskipun tadi saya katakan bahwa cepat atau lambat pasti akan ketahuan, terdeteksi, tinggal nunggu waktu aja itu ya. Yang pertama, wajib pajak cenderung mengecilkan omset. Ya. Ya, mengecilkan omset. Dia menjual 100, tapi dia melaporkan 50. Ya, kalau dia belum PKP, mungkin ya, mungkin ya dalam waktu tertentu aman saja ya. Enggak, tapi ketika dia sudah PKP, gitu ya, dia masuk PKP, dia sudah PKP, di mana dia harus mengut PPN, ya. Ketika kita membeli barang, ya, tentunya dia akan kena PPN juga. Itu pasti akan ada sesuatu yang tidak wajar di laporan keuangannya, Mas. Pasti akan kelihatan. Ya. Jadi seolah-olah stoknya tinggi, dan ketika stok ini tinggi, saya yakin pihak pajak, ya, pasti juga akan curiga. Mempertanyakan sih. Ya pasti akan bertanyakan, stoknya ini kok lambat sekali. Itu jadi sekali lagi bisa cara tidak mengakui omset atau memotong omset tadi, atau bisa jadi menggeser. Omset tahun ini digeser tahun depan. Ya. Ya. Pengakuannya. Ya. Jadi termasuk dokumen-dokumennya juga, faktur pajaknya. Itu kalau lawan transaksi kita mau, Kalau nggak mau juga susah ini. Ya, jadi menggeser omset, tentunya semua dokumennya juga harus digeser juga, ya, untuk mengecilkan pajak tahun berjalan. Ya. Ada juga yang ini, dia PKP, dia menjual ke non PKP, sehingga tapi ini pun juga sekarang susah, ya. Betul. Yang kedua dengan cara tadi memperbesar beban, biaya atau beban. Biaya ini pun juga sekarang teman-teman di pajak itu pasti akan membuat semacam analisis tren begitu ya, membandingkan dari tahun ke tahun. Jadi kalau beban ini naiknya sangat tidak wajar, pasti nanti akan jadi pertanyaan. Dan ujungnya pertanyaan ini pasti akan diminta juga nanti bukti-bukti pendukungnya. Tracingnya lebih enak juga sekarang. Betul sekali itu, ya. Itu. Jadi ada juga yang menggeser ya. Menggeser beban seharusnya beban tahun yang akan datang, tapi ditarik ya, beban tahun ini supaya, tapi ini pun juga ada efek pajaknya. Kalau beban itu nanti objek pajak, ya pasti ada efek pajaknya. Ya ini terus juga dalam praktek global yang kemarin sudah kita singgung, ya tadi yang dia melakukan transfer pricing, shifting, ya, memindahkan penghasilannya di negara yang tarifnya rendah, ya itu. Tapi sebetulnya undang-undang kita itu sudah ada semacam antisipasi begitu, anti BEPS ini, itu ada sebetulnya. Jadi ketika transfer pricing ini ada transfer pricing, maka nanti pihak pajak pasti akan melihat kewajaran transaksi ini. Di undang-undang jelas bahwa otoritas pajak kita, DJP, bisa menentukan harga, yang berbeda dengan harga yang diakui oleh wajib pajak, ya. Dan juga berhak untuk menentukan siapa sebetulnya si penerima penghasilan ini. Nah, ini sebetulnya undang-undang kita sudah mengatur demikian rupa, ya, untuk mengantisipasi praktek-praktek yang tidak sehat tadi, ya. Itu Mas Alpi. Jadi sekali lagi tax evasion ini, ya, dulu mungkin masih bisa tidak terdeteksi menurut saya itu, karena memang sistemnya yang masih belum terintegrasi begitu. Tapi dengan sistem di DJP yang semakin selalu diperbarui, perjanjian antar negara yang sekarang lagi gencar juga, tentunya ya sekali lagi harus berpikir 10 kali lah untuk melakukan tax planning dengan cara tax evasion ini, betul. Ya, intinya
nggak boleh ya teman-teman, maksudnya nggak bisa lah kalau kita melakukannya itu dengan cara tax evasion. Kalau boleh nggak boleh kita kembali kepada kemampuan kita masing-masing untuk menanggung resikonya ya Pak. Ya. Kita serahkan kepada WP-nya lagi gitu. Betul. Jadi intinya kalau tax evasion ini adalah sesuatu yang sebetulnya ya bukan sebaiknya, tapi memang paling baik-baiknya itu adalah hal untuk yang tidak dilakukan. Ya. Nah sekarang pertanyaan yang kemudian timbul di teman-teman sekalian gitu adalah, lalu bagaimana dengan WP yang nggak ngerti Pak? Ya. Yang kemudian dia timbul sanksi gitu ya, datang surat gitu SP2DK kayak gitu, dapat surat dari kantor pajak gitu. Ya. Padahal dia merasa mungkin sudah melaporkan kewajibannya, tapi padahal ternyata yang dia hitung itu keliru atau ada komponen yang dia nggak ini. Ya. Ketika si orang ini benar-benar nggak ngerti, Tidak tahu. Ya. nah dari sisi hukum mungkin atau dari sisi aturan, Ya. apa ya Pak? Kalau kita ngomong, kemudian Konsekuensi yang timbul itu apa? Ya. Ke WP yang nggak paham ini tadi. Iya, betul. Ya ini Mas Alfi ya, banyak sekali memang terjadi, terutama WP orang pribadi ya. Ya. Memang pemahamannya yang masih sangat minim ya. Yang sering terjadi itu mereka punya penghasilan, tapi nggak pernah dilaporkan. Karena mungkin ngerasa jumlahnya nggak signifikan gitu biasanya. Ada juga yang jumlahnya material. Dia punya anggapan bahwa paling-paling nggak bisa tahu lah orang pajak. Mereka nggak menyadari bahwa sekarang itu sudah ngeling antara perbankan dengan ya, data pihak ketiga ketahuan. Ya, teman-teman di pajak gitu loh. Jadi sebetulnya dia tuh tahu, tapi tadi nggak mau melaporkan ya. Undang-undang itu sifatnya begini Mas Alfi. Ketika sudah diundangkan maka tidak boleh ada alasan tidak tahu. Tidak boleh ada alasan tidak tahu dan tidak paham. Itu yang pertama. Tetapi di undang-undang pajak kita, nanti kalau misalkan terjadi dia melanggar, tidak memenuhi, ya, karena ketidaktahuan peraturannya, ya, tentunya nanti sanksinya akan berbeda, ya. Sanksinya akan berbeda. Jadi undang-undang undang-undang pajak kita sudah mengatur tentang sanksi, ya. Kalau sanksi ini, kalau pelanggarannya ini berasal dari ketidaktahuan, ketidaksengajaan, Ya. ini akan berbeda sanksinya ketika dia itu tahu tapi sengaja, ya, pidananya beda, ya. Nanti bisa kita lihat di undang-undang KUP atau mungkin nanti kita perlu ada tema khusus tentang pidana di bidang pajak, ya, itu menarik dibahas ya. Sehingga ada perbedaan sanksinya ya, kalau nggak salah berapa kali lipat itu yang berbeda nanti antara kesengajaan dan kealpaan dan kesengajaan, alpa tidak tahu ya. Jadi meskipun begitu undang-undang pajak kita sebetulnya masih sedikit agak fleksibel begitu ya, bahwa tadi ada perbedaan antara sengaja dan tidak sengaja dengan tidak sengaja karena ketidaktahuan juga termasuk di situ. Ya, jadi walaupun sebenarnya perlakuannya atas sanksi tadi berbeda, ya otomatis bagi kita semua, terutama teman-teman yang memang sudah bukan subjek pajak aja, tapi udah jadi wajib pajak, dalam hal ini mungkin dia sudah berpenghasilan atau memiliki usaha, baik tadi bentuknya adalah perorangan ataupun badan dalam jenis apapun atau dalam bentuk usaha apapun, ya memang lebih baik ya kita harus minimal memiliki pengetahuan atau konsep-konsep dasar terkait dengan si pajak ini tadi. Betul. Ya. Satu, nanti mempermudah dalam pengambilan keputusan. Dan dua, memang tax planning terbaik adalah menghindari sanksi ya Pak. Ya. Jadi mematuhi aturan dan mematuhi aturan dan menghindari sanksi gitu. Jadi jangan sampai kita malah melakukan pengelolaan yang memang tidak pada tempatnya. Tapi terakhir nih Pak, sampai saat ini Pak Agus masih berpraktek. Masih banyak nggak sih Pak WP yang datang ke Pak Agus terus kalimat pertamanya adalah karena manggil konsultan ya Pak, pajakku iso dicilik nih nggak? Ya, wajib pajak itu kalau datang konsultan biasanya kan dapat surat cinta, ya sudah menyerah lah, ya sudah menyerah akhirnya cari konsultan, sakitnya parah ke dokter gitu. Dok, saya diberi obat apapun saya mau gitu loh. Ya, kalau mereka sudah awalnya melanggar,
ketahuan terus nyari konsultan. Ya harus maulah kita tata. Ditata. Kita tata. Kalau toh mau memperkecil pajak, yo kita dengan cara-cara yang tadi gentle, yang tidak melanggar. Jangan mengulangi lagi kesalahan masa lalu tadi ya. Omsetnya dipangkas, biayanya diperbesar, yang ujung-ujungnya labanya kecil, pajaknya kecil. Yeah. Ya, itu harus kita hindari. Dan memang idealnya wajib pajak itu harus paham lah dasar-dasar perpajakan. Ya, karena pajak ini sesuatu yang pasti kita hadapi, nggak bisa kita hindari. Ya, pasti suatu saat kita akan berhadapan dengan pajak. Ya, itulah masalah ini ya. Jadi hindarilah trick evasion ini, evasion. Ya, menghindari pajak dengan cara yang melanggar ini. Ya, sudah bukan saatnya lagi, bukan zamannya lagi, bukan waktunya lagi. Karena teman-teman di DJP sudah semakin banyak alat untuk bisa mendeteksi itu. Cepat atau lambat pasti ketahuan. Ya, jangan sekali-sekali melakukan ini. Saya selalu menyarankan itu. Kalau toh mau perkecil ya, ayolah. Memang hasilnya tidak tadi. Ya bisa perkecil tapi nggak bisa. Ya, drastis betul. Iya. Nggak ekstrim lah pengurangannya. Nggak ekstrim, betul. Tapi kita tetap melanggar. Betul. Ya. Jadi menjalankan tax planning terbaik tadi. Betul. Memenuhi kewajiban dan menghindari sanksi. Jadi memang kalau kita ngomongin masalah tax planning tadi, apalagi kalau dikaitkan sama avoidance dan evasion, yaitu tadi, lebih baik kita penuhi kewajibannya. Dalam memenuhi kewajiban, ya berarti kita harus memiliki pemahaman yang komprehensif. Supaya apa? Supaya kita bisa memenuhi kewajiban kita tanpa melanggar dan tidak memberatkan kita dalam menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan. Nah, untuk bisa melakukan itu, untuk bisa memahami, teman-teman bisa gabung ke kelas private yang ada di Cipta Sarana Cendekia. Untuk semua informasinya bisa dicek langsung di semua komponen sosial media dari Cipta Sarana Cendekia dengan nama yang sama. Oke Pak Agus, dari avoidance, evasion, kayaknya basic videonya singkat aja, nggak perlu ini. Nanti kita akan ketemu lagi teman-teman. Mungkin tadi enak ya kalau kita bahas yang masalah di pengadilan, masalah sanksi, pidana tadi. Nanti mungkin kita akan coba bikin video pendek-pendek pecahan seperti itu juga di masalah pidana dan juga sanksi. Jadi ketemu lagi di video kita berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pijak, ngopi sambil ngobrol aja.